Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Riyandi. Di sini saya akan menjelaskan terkait algoritma machine learning tradisional dan algoritma deep learning. Yang pertama yaitu algoritma machine learning tradisional. Seperti yang telah kita ketahui bahwa evolusi machine learning berawal dari artificial intelligence, lalu masuk machine learning, dan sekarang berada di zaman deep learning. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari terkait machine learning. Di bawah ini merupakan bagian dari machine learning tradisional, yaitu linear regression dan logistic regression. Yang pertama, linear regression. Linear regression atau regresi linear merupakan jenis algoritma machine learning. Lebih khusus lagi, ia merupakan algoritma machine learning supervised yang belajar dari kumpulan data berlabel dan memetakan titik data fungsi linear yang paling optimal serta dapat menggunakan untuk memprediksi pada kumpulan data baru. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk menemukan persamaan linear terbaik yang dapat memprediksi nilai variabel dependent berdasarkan variabel independen. Persamaan tersebut memberikan garis lurus yang mewakili hubungan antara variabel dependent dan independen. Kemiringan garis menunjukkan seberapa besar perubahan variabel dependent untuk satu unit perubahan dalam variabel independen. Yang kedua, logistic regression. Logistic regression atau regresi logistik adalah salah satu algoritma machine learning yang paling populer yang berada di bawah teknik supervised learning. Ia digunakan untuk memprediksi kategori variabel dependent menggunakan seperangkat variabel independen yang diberikan. Logistic regression memprediksi output dari kategori variabel dependent. Oleh karena itu, hasilnya harus menjadi nilai kategorisasi atau discrete yang bisa berupa ya atau tidak, 0 atau 1, benar atau salah. Namun alih-alih memberikan nilai pasti sebagai 0 dan 1, ia akan memberikan probabilitas yang terletak antara 0 dan 1. Logistic regression sangat mirip dengan regresi linear kecuali cara penggunaannya. Regresi linear digunakan untuk menyelesaikan masalah regresi, sedangkan logistic regression digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Nah, di sini perbedaan dari linear regression dan logistic regression. Linear regression digunakan untuk memprediksi variabel dependent continue menggunakan sekumpulan variabel independen tertentu. Sedangkan untuk logistic regression, regresi logistik digunakan untuk memprediksi variabel dependent kategorisasi menggunakan seperangkat variabel independen yang diberikan. Selanjutnya, regresi linear digunakan untuk menyelesaikan masalah regresi, sedangkan di logistik digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi. Kemudian memprediksi nilai variabel kontinu. Kalau logistic regression yaitu memprediksi nilai variabel kategoris. Yang selanjutnya fit line atau garis lurus. Kalau logistic regression menggunakan S-curve. Pada linear regression, keluaran berupa nilai kontinu seperti harga, umur, dan lain sebagainya. Sedangkan logistic regression, keluaran berupa nilai kategoris seperti 0 atau 1, ya atau tidak, benar atau salah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu algoritma deep learning. Kedua yaitu algoritma deep learning. Coba kita perhatikan ada machine learning dan deep learning. Sebelum membahas terkait deep learning, alangkah baiknya mari kita identifikasi perbedaan antara kedua hal di sini, antara machine learning dan deep learning.
Pada machine learning tradisional, kita perlu menentukan secara manual fitur utama yang akan digunakan untuk melatih model. Di sisi lain, pada deep learning, model akan mengidentifikasi sendiri fitur penting yang terdapat di dalam sebuah data. Selain itu, machine learning tradisional bisa digunakan untuk mengidentifikasi pola yang terdapat dalam data terstruktur atau tabular. Sedangkan deep learning biasanya digunakan untuk memproses unstructured data seperti gambar, suara, teks, dan lain-lain. Jadi, apa itu deep learning? Deep learning adalah metode dalam artificial intelligence yang mengajarkan komputer untuk memproses data layaknya otak manusia ketika berpikir. Model deep learning dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lain untuk menghasilkan wawasan serta prediksi akurat. Anda dapat menggunakan metode deep learning untuk mengotomatiskan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mendeskripsi citra atau menyalin file suara ke dalam teks. Yang selanjutnya yaitu fitur deep learning. Mengapa deep learning menjadi hal yang populer? Alasannya adalah karena sejumlah data besar yang diolah Andrew, yaitu analogi deep learning adalah mesin roket. Maksud dari analogi tersebut adalah model deep learning dan bahan bakarnya yaitu sejumlah data yang besar. Biasanya algoritma deep learning membutuhkan waktu lama untuk dilatih karena memiliki banyak parameter, sedangkan algoritma machine learning membutuhkan waktu mulai dari hitungan detik hingga jam untuk dilatih. Salah satu fitur yang dimiliki deep learning adalah pengenalan wajah atau face recognition. Beberapa perusahaan memperkenalkan face recognition untuk karyawannya. Salah satunya adalah Facebook, yaitu mengenali wajah dalam foto. Namun mungkin di masa mendatang face recognition ini tidak hanya untuk kebutuhan karyawan. Mungkin bisa jadi untuk pelanggan yang ingin membayar hasil belanja di supermarket menggunakan face recognition. Namun masih terdapat masalah atau kekurangan yang dimiliki oleh fitur deep learning adalah ketika terdapat perubahan pada wajah Anda baik mencukur rambut, memotong kumis, menggunakan penutup kepala, maka fitur tersebut seolah-olah tidak akan berguna karena sistem tidak dapat memindai wajah terbaru Anda. Mengapa perlu deep learning? Menjadi subset dari machine learning secara tidak langsung merupakan dari artificial intelligence. Pada penerapannya, artificial intelligence dan deep learning saling menopang satu sama lain sehingga menjadi satu paduan teknologi yang canggih. Pada dasarnya, kecerdasan artificial intelligence akan melatih komputer untuk berpikir dan belajar layaknya manusia. Sehingga dari hal tersebut, terdapat beberapa teknologi deep learning mendorong banyak aplikasi seperti asisten digital atau chatbot, deteksi penipuan, fraud detection, pengenalan wajah otomatis, face recognition, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya mengapa kita perlu deep learning? Dengan adanya deep learning, ini sangat bermanfaat bagi para data scientist yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam jumlah besar, dan juga membuat proses apapun menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Yang terakhir yaitu neural network. Neural network adalah metode dalam artificial intelligence yang mengajarkan komputer untuk memproses data terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Neural network adalah tipe proses machine learning yang termasuk dalam deep learning. Dalam prosesnya, ia menggunakan simpul atau neuron yang saling terhubung dalam struktur berlapis menyerupai otak manusia. Agar dapat dipahami cara kerja dari neural network, perhatikan contoh penerapannya. Nah, di sini. Kue Teng Indo. Semoga harimu menyenangkan. Sebagian masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tentu akan merasa kebingungan untuk memahami maksud dari kalimat tersebut. Anda pasti menggunakan Google Translate untuk mengartikannya, bukan?
Perhatikan terlintas dalam pikiran Anda, kok bisa ya Google Translate mentranslasi banyak bahasa? Nah, tahukah Anda, pada kenyataannya, sebuah translator membutuhkan teknologi yang cukup rumit untuk bisa menerjemahkan bahasa asing secara akurat. Teknologi ini di balik Google Translate itu disebut Machine Translation atau MT. Translation adalah mesin yang bertugas untuk mengkonversi sebuah teks antar bahasa secara otomatis yang memanfaatkan konsep machine learning yang merupakan dari artificial intelligence. Tentunya proses yang dilewati oleh MT ini sangatlah kompleks karena setiap bahasa memiliki ciri khasnya tersendiri dan kaya akan diksi serta konteks yang menyertainya. Contohnya, Anda ingin menyampaikan kalimat "saya tidak enak badan". Apabila kamu menerjemahkan perkata ke dalam bahasa Inggris, artinya akan "I don't delicious body". Aneh sekali ya. Belum lagi kalimat tersebut tidak tepat secara diksinya, padahal Anda bisa menyampaikan dengan singkat dan tepat, seperti "I'm not feeling well". Sebelumnya, teknologi MT pada Google Translate bekerja sebagai penerjemah perkata word by word menggunakan statistical machine translation, sehingga masih sulit dipercaya sebagai translator yang baik. Jadi pada tahun 2016, Google beralih menggunakan Neural Machine Translation atau NMT yang dinamai sebagai Google Neural Machine Translation atau GNMT. Lalu bagaimana cara kerja NMT? Jika memperhatikan gambar, proses menerjemahkan kalimat pada Google Translate dasarnya hanya melalui dua tahap, yaitu input bahasa yang akan diterjemahkan, kemudian diproses oleh neural network di dalamnya. Setelah diproses, ia akan menghasilkan output berupa bahasa hasil terjemahan. Jika apa isi di dalam neural network sehingga dapat menerjemahkan banyak bahasa yang kita butuhkan? Sebagaimana namanya, neural network merupakan jaringan saraf buatan yang terinspirasi dari saraf biologis yang menyusun otak manusia. Neural network umumnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer merupakan bagian yang menampung masukan. Pada konteks ini, merupakan kata atau kalimat yang akan diterjemahkan, yang akan diproses oleh neural network. Hidden layer merupakan bagian yang akan memproses inputan tersebut guna menghasilkan sebuah output. Terkait output layer, bisa berupa angka, nilai probabilitas, atau vektor. Merupakan lapisan yang akan menghasilkan keluaran dari neural network tersebut. Yang terakhir, implementasi deep learning di industri. Yang pertama, ada penegakan hukum. Deep learning dapat menganalisis dan belajar dari data transaksional untuk mengidentifikasi pola berbahaya yang mengindikasikan kemungkinan aktivitas penipuan atau kriminal. Speech recognition, computer vision, dan aplikasi deep learning lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas analisis investigasi dengan mengekstraksi pola dan bukti dari rekaman suara dan video, gambar, dan dokumen. Hal tersebut tentunya akan membantu penegakan hukum untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara lebih cepat dan akurat. Dan yang kedua yaitu layanan keuangan. Lembaga keuangan secara teratur menggunakan analitik prediktif untuk mendorong perdagangan algoritmik saham, menilai risiko bisnis untuk persetujuan pinjaman, mendeteksi penipuan, serta membantu mengelola portofolio kredit dan investasi untuk klien. Dan yang terakhir yaitu customer service. Banyak organisasi dan perusahaan masukkan teknologi deep learning ke dalam proses customer service mereka. Salah satu teknologi tersebut adalah chatbot yang digunakan dalam berbagai aplikasi layanan dan customer.
Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.